Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahmi Alhamdani dengan NPM 24781053 dari kelas Manajemen Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS. Di sini saya akan membuat from input GUI menggunakan Java, lalu mengoneksikan from tersebut dengan database. Lalu selanjutnya mengimplementasikan operasi CRUD seperti create, read, update, dan delete. Langsung saja. Step pertama, di sini saya membuat database di PHP MyAdmin untuk nantinya dikoneksikan ke dalam Java-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki strukturnya seperti ID, NIM, nama, jurusan, dan alamat. Lalu nanti datanya yang akan masuk adalah ID, NIM, nama, jurusan, dan alamat. Setelah itu saya membuat struktur CRUD-nya. Saya menggunakan aplikasi IDEA Java. Nah, di sini saya sudah membuatkan struktur projectnya. Ada di dalam strc itu ada patscape config. Di dalam patscape config ini terdapat file database connection. Lalu di dalam patscape doa ini terdapat mahasiswa DAO. Di patscape DAO ini terdapat mahasiswa DAO. Lalu di dalam patscape model itu terdapat file mahasiswa. Lalu yang terakhir itu ada patscape view yang di dalamnya itu terdapat file from mahasiswa. Nah, seperti itu. Langsung saja di step selanjutnya saya akan mengkoneksikan database. Nah, di sini saya sudah membuat programnya database connection Java. Database ini kelas ini itu menangani tentang koneksi ke dalam database di MySQL yang sudah kita buat tadi di PHP MyAdmin. Nah, seperti ini datanya. Nah, di sini ada URL. URL ini adalah alamat database di tempat saya. Alamatnya itu localhost 3306. Itu berbeda biasanya di laptop yang lain, tapi di punya saya itu alamatnya adalah localhost 3306. Lalu di sini namanya adalah DB mahasiswa, disamakan dengan di database PHP MyAdmin. Di sini saya memiliki user dan password. Ini user dan password. Di sini itu harus disesuaikan dengan password MySQL Anda semua. Di sini password MySQL saya adalah kosong, lalu usernya itu adalah root. Lalu di sini saya menggunakan method getConnection. Nah, di sini method getConnection ini itu fungsinya itu untuk mengembalikan objek connection untuk digunakan di query-nya. Lalu selanjutnya saya membuat model data, yaitu mahasiswa ini. Nah, di sini ini adalah model datanya. Teman-teman bisa lihat kode yang sudah saya buat. Di sini adalah terdapat salah. Sini di patscape model. Ini adalah file untuk model data. Kelas ini itu adalah kelas model untuk mempresentasikan data mahasiswa seperti itu. Nah, di sini saya sudah memasukkan komentar kontrol kosong di sini untuk mengontrol. Lalu konektor dengan parameter seperti
ID, NIM, nama, jurusan dan alamat. Lalu getter dan setternya. Nah, di sini ini adalah kode getter dan setternya. Nah, di mana kelas ini semua ini adalah representasi objek dari tabel mahasiswa seperti itu. Setiap atribut di sini itu mewakili kolom di database. Nah, di sini ada ID, NIM, nama, jurusan dan alamat seperti itu. Lalu getter dan setter ini untuk mengakses dan mengubah nilai atribut di sini. Getter dan setter ini bisa untuk mengubah, pokoknya mengubah nilai ataupun mengakses nilai dari atribut tersebut. Lalu selanjutnya di sini saya membuat file DAO di dalam Patscape DAO ini. Mahasiswa DAO ini. Saya sudah membuat codingannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa dilihat codingan-codingannya. Nah, di sini saya sudah menambahkan komentar untuk mempermudah kita dalam mempermudah saya untuk memberikan penjelasan. Di sini ya kode untuk thread ataupun untuk menambah data mahasiswa. Jadi mahasiswa yang kita inputkan di CRUD-nya nanti ini adalah codingannya seperti ini. Nanti dia akan insert into-nya tuh ada di bawahnya itu. Di dalam insert into mahasiswa itu terdapat NIM, nama, jurusan, alamat. Itu sesuai dengan di database yang ada di PHP Admin tadi. Lalu di sini saya membuat codingan red ataupun warnanya itu nanti ada warna merah yang di dalamnya itu untuk mengambil semua data mahasiswa. Nah, inilah codingan-codingan. Jadi ID, NIM, nama, jurusan, alamat itu sudah diambil. Ini ada codingannya. Lalu di sini nanti saya akan menambahkan kolom update. Kolom update ini fungsinya untuk mengubah data mahasiswa. Jadi seperti kita ingin merubah nih, alamatnya si A ini berbeda nih. Kita ubah dengan menggunakan nomor ID. Jadi ID berapa kita pencet, nanti update, lalu bisa langsung kita update. Apa yang kita update? Alamat kah, jurusan kah, ataupun yang lainnya. Lalu di sini ada delete, itu adalah untuk menghapus data mahasiswa. Jadi mahasiswa ini nih sudah tidak aktif lagi, mau kita hapus. Di program delete ini itu ada fungsinya untuk menghapus nama mahasiswa tersebut. Saya buat ringkasannya penjelasan insert itu untuk menambahkan data baru, database menggunakan prepared statement. Lalu select itu untuk mengambil semua data dan menyimpan dalam list. Nah, itu adalah fungsinya select. Dia mengambil data yang sudah kita inputkan ke dalam list-list. Siapa aja sih mahasiswa yang sudah kita masukkan datanya? Nah, seperti itu. Lalu update itu mengubah data berdasarkan ID. Jadi kita pilih dulu nih ID mana yang mau kita update. Seumpama ID 1 itu terdapat nama Reza Fahmi Alhamdani saya. Nah, nama saya ini dipencet dulu ID-nya, baru kita update apa yang mau kita update. NIM, nama, jurusan, ataupun alamat. Seperti itu. Lalu ada delete. Delete itu untuk menghapus data berdasarkan ID. Sama fungsinya, tapi dia untuk menghapus. Tetap dia harus menggunakan ID terlebih dahulu. Lalu selanjutnya itu menggunakan three-with resource untuk auto close ataupun connection. Lalu di step selanjutnya saya membuat from GUI-nya, yaitu from mahasiswa. Nih, di dalam Patscape view saya membuat from GUI. Nih, from mahasiswa. Inilah adalah tampilan nanti yang mau kita run ataupun kita klik jalankan untuk membuat tampilan GUI. Ini seperti ini tampilan GUI. Dia adalah komponen inputnya itu text file untuk NIM, nama, jurusan, dan alamat. Lalu di sini saya menambahkan tombol-tombol seperti ini, komponen GUI. Ini adalah komponen-komponen GUI-nya. Di sini DAO untuk operasi ke dalam database-nya. Ini
privat mahasiswa dakwah, privat BND, select ID, min 1. Lalu saya membuat codingan panel input. Setelah itu saya membuat codingan NIM, nama, jurusan, alamat, panel tombol. Nah, ini di panel tombol ini nanti ada warna-warnanya dia setiap ini, seperti tombol tambah. Tombol tambah itu warnanya saya buat warna hijau. Lalu di tombol update itu warnanya saya buat warna biru. Lalu di tombol hapus itu warna merah. Lalu tombol bersihkan itu di warna putih. Lalu refresh itu di warna orange, seperti itu. Jadi pengguna ataupun admin itu tidak bosan untuk melihat tampilan ataupun menarik lah untuk dilihat. Di sini ada codingan panel atas seperti ada input ataupun buttonnya. Di sini codingannya. Lalu panel tabel nanti ada bagian-bagiannya. Nanti ada ID, NIM, nama, jurusan, alamat. Tune flash ini. Di sini saya menambahkan keterangan tabel tidak bisa diedit langsung. Jadi tabel itu nggak bisa langsung kita pencet langsung kita edit, harus dipencet dulu perintah step by stepnya itu. Lalu di sini saya menambahkan komentar. Di sini loh tempatnya codingan untuk event klik tabel untuk load data ke from. Ini adalah codingannya. Lalu tambahkan semua panel ke frame. Ini codingannya. Lalu di sini ada metode dari CRUD-nya tersebut. Ini adalah codingan dari metodenya. Di sini juga ada keterangan jika dia ingin menghapus, nanti dia akan muncul lah konfirmasi apakah kayak keterangan messenger lah, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jadi setelah kita ingin menghapus itu tidak langsung kehapus, ada peringatan dulu. Kalau emang yakin dihapus, dihapus. Kalau dia tidak dihapus, nanti bisa di close seperti itu. Lalu nanti ada keterangan lagi setelah dihapus, data berhasil dihapus. Lalu nanti ada tulisannya sukses seperti itu. Kalau dia error atau gagal masuk, dia juga nanti ada keterangannya gagal menghapus data ataupun error seperti itu. Di sini juga ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti NIM tidak boleh kosong ataupun nama tidak boleh kosong. Saya tambahkan biar nantinya data tersebut itu tidak asal-asal kayak nama doang yang dimasukkan, semua harus dimasukkan dengan lengkap seperti itu biar identitas itu jelas. Lalu di sini saya menambahkan komentar untuk codingan main untuk metode menjalankan aplikasi tersebut ataupun web tersebut. Di sini ada public static void main string di sini untuk menjalankan. Lalu langsung saja kita run. Nah, inilah adalah from mahasiswa, tampilan dari CRUD-nya tersebut. Nah, di sini tadi ada tombol hijau kan. Tombol hijau ini kalau teman-teman bisa lihat itu ada tulisan tambah. Lalu biru ini update, merah ini adalah hapus. Lalu ini adalah bersihkan. Lalu yang terakhir adalah refresh itu di warna orange. Nah, di sini emang agak sedikit tidak kelihatan namanya dikarenakan saya menambahkan untuk teksnya itu warnanya putih dan sama dengan warna background ini, jadinya harus dilihat dengan jeli. Ini ada tambah, update, hapus, bersihkan, dan yang terakhir refresh. Coba kita buktikan terlebih dahulu. Nih kita masukkan nama nim saya ini 24781053 dengan nama Reza Fahmi Alhamdani. Lalu jurusan teknologi
namanya Raja Basa Permai Bandar Lampung. Nah, setelah kita mengisikan data tersebut, lalu bisa nih kita tambah nih. Inilah kayak button-button yang sudah kita buat di codingan yang sudah saya jelaskan tadi. Tampilannya adalah seperti ini. Kita tambah nih. Nah, dia ada keterangan muncul. Data berhasil ditambahkan. Kita pencet OK. Nah, di sini koneksi berhasil. Data yang kita inputkan tadi itu akan masuk langsung nih. NIM 247893, nama, registrasi jurusan, dan alamat. Ini ID mahasiswa. ID mahasiswa 2 karena tadi saya sudah mencoba memasukkan data tapi sudah saya hapus. Jadi ketika saya menginputkan lagi ID-nya itu sudah masuk ke dalam ID yang nomor 2 seperti itu. Coba nih kita mau masuk ke dalam database. Apakah data yang sudah saya masukkan ini masuk ke dalam database? Nih, kita refresh terlebih dahulu. Nah, nih teman-teman bisa dilihat ID nomor 2 itu NIM-nya 2453, Rizal Ramdhani, Teknologi Informasi, Raja Basa Permai, Bandar Lampung. Artinya data yang kita masukkan di codingan CRUD tadi sudah terhubung dengan database di PHP MyAdmin di akun saya ataupun di tempat saya di database saya. Seperti itu. Kenapa tadi ID mahasiswanya itu saya buat otomatis? Karena untuk mempermudah saya untuk menambahkan, tidak usah menambahkan ID, dia nanti ketika kita inputkan itu akan otomatis ID-nya akan bertambah. Di sini saya menggunakan auto increment gitu. Kalau di PHP admin. Coba kita mau rubah nih data saya, alamat ini mau saya rubah menjadi Mandala Lampung Tengah. Nah, di sini teman-teman bisa pencet dulu ID-nya yang saya jelaskan tadi. Nah, habis ini kan dia muncul nih, langsung datanya yang muncul. Nah, ini kita rubah. Kita rubah menjadi Mandala Lampung Tengah. Lalu update. Data berhasil diupdate. Nah, nih teman-teman bisa lihat bahwa alamat saya yang awalnya Raja Basa Permai Bandar Lampung sekarang sudah diupdate menjadi Mandala Lampung Tengah. Lalu kita lihat di database-nya. Nih, database kan belum terupdate. Coba kita refresh. Nah, dia sudah masuk ataupun sudah terganti juga Mandala Lampung Tengah. Coba saya ingin menambahkan satu data lagi, contohnya 4781040, nama Fadli Kurniawan, jurusan Teknologi Informasi, alamatnya Sukadana Lampung Timur. Lalu kita tambah, data berhasil ditambahkan. Ini data Fajri sudah berhasil ditambahkan. Lalu saya menambahkan lagi 24 8 10 54 56 saja. Namanya itu Saputra, jurusan sama Teknologi Informasi, dengan alamatnya Suci Lampung. Kita tambah, data berhasil ditambahkan. Lalu 24 78 10 44, nama Faris Alfarezi, jurusannya
informasi. Alamatnya Lampung Timur. Kita tambah, data bertambah. Nah, di sini saya sudah memiliki 4 data dengan ID 2, 3, 4, dan 5. Di sini di database-nya itu data teman-teman saya itu belum masuk. Coba kita refresh terlebih dahulu. Nah, data teman-teman saya sudah masuk nih, seperti Fajri, Tego, Faris. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus data salah satu dari teman saya ini. Kita pencet dulu nih, saya mau menghapus data nomor 5. Saya di warna merah ini ada tulisan hapus, kita hapus. Apakah dia keluar nih tombol message ataupun pesan, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah, kita yes, data berhasil dihapus. Nanti di ininya nih akan berhasil, koneksi berhasil, kita hapus. Nah, dari tampilan di sini data nomor ID nomor 5 tadi yang bernama Faris Alfarezi itu sudah terhapus. Coba kita lihat, ini masih ada nih Faris Alfarezi ini, kita refresh dulu. Ternyata data dari Faris tadi sudah hilang ataupun sudah terhapus, seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini saya mau refreshnya. Nih, kita lagi informasi masuki. Lalu kita mau menambahkan data lagi nih, 24, 78, 10, berapa ya, 10, 11 aja lah. Nama Septian Maulina Ilham, lulusan teknologi informasi, alamatnya itu di Bandung, Jawa Barat. Nah, di sini kita tambah terlebih dulu. Setelah kita tambah, lalu kita di sini kan belum ada namanya. Coba kita refresh. Nah, kita refresh. Nama yang sudah kita tambahkan tadi sudah bertambah lagi dengan ID-nya itu nomor 6, seperti itu. Kenapa nomor 5 tidak ada? Karena nomor 5 itu sudah kita hapus tadi. Coba kita ingin bersihkan. Inilah tampilannya, koneksi berhasil. Berarti codingan CRUD yang saya tampilkan ataupun yang saya tambah, saya update, saya hapus, saya bersihkan, dan saya refresh itu sudah berhasil ataupun sudah terinput dengan berjalan dengan lancar ataupun berjalan dengan semestinya. Koneksi berhasil seperti ini. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya tentang GUI CRUD. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.